Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rehab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari terkasih, sejauh ini hal yang paling menakjubkan tentang silsilah sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini adalah nama-nama wanita yang muncul di dalamnya. Tidaklah lazim menemukan nama-nama wanita dalam silsilah Yahudi. Mengapa? Karena wanita itu tidak memiliki hak secara hukum. Wanita dianggap bukan sebagai pribadi tetapi sebagai objek. Wanita hanyalah milik suaminya dan suaminya bisa melakukan apapun yang dia suka. Dalam setiap doa pagi, orang Yahudi bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak menjadikannya seorang non-Yahudi, seorang budak atau seorang wanita. Keberadaan nama-nama wanita ini dalam silsilah manapun adalah fenomena yang paling mengejutkan dan luar biasa. Tetapi ketika kita melihat siapa wanita-wanita itu dan apa yang mereka lakukan, masalahnya menjadi lebih menakjubkan. Rehab atau sebagaimana perjanjian lama menyebutnya adalah seorang pelacur Yeriko. Rut bahkan bukan seorang Yahudi. Rut adalah seorang wanita Moab. Hukum menetapkan tidak ada orang Amon atau orang Moab yang boleh masuk ke dalam jemaah Tuhan. Bahkan sampai generasi ke-10 tidak seorang pun dari mereka yang akan masuk ke dalam jemaah Tuhan untuk selama-lamanya.
Rut milik orang asing dan orang yang dibenci. Tamar adalah seorang penggoda dan pejinah yang disengaja. Betseba, ibu Salomo, adalah wanita yang dirayu Daud dari Uria suaminya dengan kekejaman yang tak termaafkan. Saudara dan saudari terkasih, dengan Matius menampilkan wanita-wanita itu meskipun tidak lazim, maka ditemukanlah 4 nenek moyang yang luar biasa bagi Yesus. Tapi pasti ada sesuatu yang sangat indah dalam hal ini. Pada mulanya, Matius menunjukkan kepada kita dalam simbol esensi Injil Allah di dalam Yesus Kristus, karena di sini ia menunjukkan kepada kita hambatan yang akan ditiadakannya. Batasan antara Yahudi dan non-Yahudi telah runtuh. Rehab, wanita Yeriko, dan Rut, wanita Moab, menemukan tempat mereka dalam silsilah Yesus Kristus. Sudah ada kebenaran besar bahwa di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi atau Yunani. Disinilah asal muasal adanya universalisme Injil dan kasih Allah. Sekat pemisah antara laki-laki dan perempuan pun berkurang. Dalam silsilah biasa, nama wanita manapun tidak akan ditemukan. Namun dalam silsilah Yesus ditemukan nama-nama wanita. Pria dan wanita sama-sama disayangi Allah dan sama pentingnya bagi tujuan kedatangannya. Penghalang antara orang suci dan orang berdosa telah runtuh. Entah bagaimana Tuhan dapat menggunakan untuk tujuannya dan sesuai dengan skemanya mereka yang telah banyak berbuat dosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, kata Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita diberi petunjuk tentang luasnya kasih Allah yang mencakup segalanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.